Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa pada hari Senin pagi obrolan sehat dan berisi akan menampilkan topik-topik yang menarik. Pagi ini kita akan membahas yang sangat penting untuk memasuki tahun ini adalah katakanlah yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah prediksi politik ekonomi tahun 2023. Adakah krisis gitu? Baik, ini sekedar pencerahan. Sudah hadir bersama kita Bang John Palinggi. Beliau adalah pengusaha, tokoh masyarakat. Banyak sekali predikat yang ada beliau. Nanti ditanyakan langsung saja. Baik, saya Tony Ermando dan rekan saya di sini ada Ronald Marlisa, sesama wartawan. Ada lagi rekan saya yang memang sekarang akan nanti melalui Zoom, dia mungkin Mas Dendi Caprianto yang sedang dipersiapkan. Baik, kita sapa dulu pagi ini Bang John Palinggi. Selamat pagi Bang John. Selamat pagi ya. Yeah. Salam sejahtera. Amin. Kalau ada pendengar yang lain dengar ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima Bapa, Putra dan Roh Kudus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam dalam kebajikan. Wei Te Tung Tien. Mantap. Dan kepada saudara Tony, Ronald, terima kasih. Kita berjumpa kembali pada awal dari tahun yang sangat membahagiakan dan menjanjikan. Penuh pengharapan. Baik, sudah masuk Bang Yadi? Belum ya? Sedang ya. Baik. Kita sapa dulu Bang. Ini kita harap-harap cemas ini. Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini tahun kegelapan karena dihubung-hubungkan dengan situasi Eropa, perang Soviet Ukraina gitu. Malah dikatakan akan ada perubahan besar. Kita mendatangkan Bang John Palinggi di sini untuk mengembalikan isu itu agar kita masyarakat menjadi suatu pencerahan. Silakan. Ya, kalau kita berbicara pada memasuki awal bahkan sepanjang tahun 2023 ini akan ada kekhawatiran awan gelap maupun resesi, maka bagi saya sendiri itu hanya terjadi pada orang-orang yang berpikiran khawatir dan takut. Banyak hal yang menjadi contoh. Kita sendiri dilahirkan antara mati dan hidup ibu kita, tapi ternyata kita maju. Banyak orang yang berkelana di bumi ini, sebagian besar itu gagal hidupnya karena pikirannya takut dan khawatir. Dia lebih mendahului dari pikiran Tuhan. Dia beragama tapi tidak menjalankan ajaran agamanya secara benar, baik dan penuh pengharapan. Maka kita tidak bisa. Kekhawatiran itu mungkin ada secara manusiawi, tapi pada saat memelihara kekhawatiran, ketakutan, sebetulnya kitalah yang sedang menyebarkan resesi dan kekhawatiran awan gelap dalam hidup manusia itu. Saya, pengalaman hidup saya 45 tahun bisnis tanpa cacat. Saya ada COVID bertumbuh 360%. Tidak ada utang sepeser pun. Keluarga sejahtera, anak berhasil, semua kerja di Google satu dan di Dana, semua kerja. Bagus dah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya siram hidup saya. Hidup ini kan ada suka dan duka, untung dan malang. Tetapi mengapa kamu selalu berbicara soal malang dan duka saja? Mengapa berbicara itu? Kenapa kau tidak berbicara untung maupun suka? Kalau kau berbicara itu dan menyiram dan membiasakan bangun pagi, bersyukur pada Tuhan dan janjikan bahwa kau akan jalani hidup ini dengan tanpa khawatir dan takut, kau pasti menemukan beras di sepanjang jalan hidupmu. Banyak orang di jalan, di radio, di televisi, di jalan teriak-teriak, kita harus reformasi, ini bapak ini jelek, ini hina sana, hina situ, keluar mulutnya sianida, menghina orang, tetapi dia sendiri tidak punya beras. Mau reformasi, dia sendiri repot nasi. Jadi sulit. Jangan mendidik orang tidak sesuai dengan keadaan yang kau alami. Berbicara di media, harus kelakuan kita itu benar. Dan harus menunjukkan bahwa kita ini orang berprestasi, terlepas dari kelemahan kita, tapi kita bisa menyiram orang dengan apa contoh-contoh hidup yang ada. Jadi saya sampaikan bahwa masyarakat jangan terlalu banyak khawatir tahun 2023
ditinjau dari sudut politik. Boleh aja menghina orang di sana politik itu. Kita di Indonesia ini sekedar supaya tahu, orang politik bukan mendidik rakyat supaya bisa menjadi maju, memiliki jiwa reformasi, berdemokrasi secara benar, tapi mendidik orang untuk saling menghina. Dari sudut ekonomi, saya perhatikan sepanjang hidup saya, banyak orang yang suka mencuri uang negara di negara ini. Dari ekonomi rusak karena itu. Kita punya sumber daya alam. Kita kaya. Energi ada, sumber daya alam ada, pangan bisa diolah. Tetapi kalau di dalam suatu negara dipenuhi dengan orang-orang pencuri, koruptor, dan juga orang-orang pengusaha yang menghancurkan bank, seperti itu, negara ini tidak akan tetap berlanjut. Upaya Bapak Presiden saya lihat sana sini meminta kepercayaan orang, dan sebagian besar negara-negara besar percaya kepada Bapak Presiden, kita diberi pinjaman. Tetapi kalau banyak dikorupsi, pinjaman terus datang kan? Pada akhirnya kita terjajah secara ekonomi. Saya kira itu sih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya, mulai yang lembut sampai keras silakan. Baik, kita sapa dulu Mas Dendi. Selamat pagi Mas Dendi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tony, Pak John. Iya, Pak John. Ya, baik. Silakan Mas Dendi, topik kita prediksi politik ekonomi tahun 2023. Ya, silakan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran. Saya mau sapa dulu dengan hormat Pak John Palinggi. Ya. Silakan. Saya senang sekali bisa satu frame dengan beliau. Ya. Terakhir saya ketemu dengan beliau adalah pada saat lagi sosialisasi tentang permen rumah ibadah. Oh, permen rumah ibadah. Ya, beliau juga aktivis toleran. Di BPIB Markus. Oh, ya. Markus. Oh, iya. Dan saya yang kritis pada saat itu, Pak John. Putus. Iya. Agak dekat dengan mic-nya, Pak. Putus. Iya. Jadi saya senang sekali bisa satu frame dengan Pak John. Iya. Dan sekarang lihat sehat. Iya. Sehat selalu ya. Terima kasih. Bersama keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Itu. Dan kedua terkait dengan dengan kondisi tema kita hari ini, saya stretchingnya pasti arahnya ini lebih kepada bagaimana kita mengutamakan mengenai ketahanan pangan. Iya. Ketahanan pangan itu yang untuk menyikapi kita punya tema hari ini, itu yang harus kita punya di setiap sumber daya manusia, keluarga-keluarga di Indonesia itu. Nah, nanti kita bicara lebih lebar tentang ketahanan pangan itu apa. Nanti di situ karena aspeknya nanti bisa ke sosial dan politik. Yang untuk bicara ekonomi sosial politiknya jagonya Pak John itu. Iya, terima kasih. Ya, oke. Oke, silakan Bang. Ini menanya dulu sedikit. Bang Ronald, ada yang mau ditanya? Iya, kalau saya sih sederhana Pak John ya. Iya. Saya melihat ini kan prediksi ya. Jadi bisa terjadi bisa tidak nih. Tapi untuk Presiden Jokowi sendiri kan sebenarnya optimis. Ya, mungkin itu terjadi di negara lain, tapi untuk Indonesia katanya masih bisa dibilang masih aman-aman aja lah. Nah, ini gimana nih Pak John? Kalau misalnya di dua perbedaan ini nih, menurut Pak John gimana? Ya, saya sudah keliling. Saya konsultan investasi. Saya diberikan fasilitas bebas visa 18 negara di Asia Pasifik melalui Menteri Hukum dan HAM. Jadi saya sudah lihat semua negara-negara maju sekalipun Inggris, Amerika apa itu porak-poranda dan tidak karu-karuan dengan kondisi sekarang. Ya, termasuk kalau berita dari Cina itu demikian bagus juga kondisinya. 1 miliar 400 orang harus kasih makan. Di Asia juga demikian. Saya kalau bandingkan, saya bilang saya sangat berbahagia tinggal di Indonesia seperti ini. Kita lihat proyek infrastruktur nasional dibuat tahun 2016, infrastruktur strategis nasional namanya. Di situ ada 256 proyek besar sekali. Mulai dari jalan tol, jalan jembatan, kemudian pelabuhan udara, laut dan darat, kemudian perumahan, kemudian pariwisata, kemudian bendungan dan lain-lain.
Itu semua dikerjakan 2016 dan hasilnya saya lihat itu sangat memuaskan sampai hari ini dan dinikmati semua orang. Jadi apa yang membuat kita bangga dan tidak ada alasan terlepas dari kekurangan-kekurangan pada tataran pelaksanaan pemerintahan Jokowi, terlepas dari kekurangan, saya katakan bahwa saya sangat berbahagia melihat hal itu. Saya bersentuhan, saya sudah lihat negara-negara lain pahit sekali hidupnya. Kayak di Inggris saja seperti itu. Ya, saya konsultan untuk bolak-balik ke Cina sampai investasi masuk di Indonesia. Saya 45 tahun sudah pengusaha. Saya sudah lihat semua jabatan struktural Kadin provinsi, Kadin ini seluruh organisasi pengusaha saya ini. Saya lihat bahwa sebetulnya inti persoalannya adalah terletak dari kita manusia Indonesia. Kalau moral kita bejat, moral kita koruptor, moral kita itu hanya menghina-hina orang dan pemikirannya kotor, kita tidak sempat garuk tanah dan cari makan. Hanya modal mulut doang. Kalau modal mulut saja, boleh orang ngomong dengan ujung-ujung seperti itu. Tetapi lihatlah hasil yang dicapai. Tidak gampang memimpin negara ini. Bapak Presiden itu berusaha untuk mencari kepercayaan negara-negara lain. Kita hidup dari kepercayaan negara lain dan diberi pinjaman dan kita lakukan itu dan kita janji akan bayar melalui realisasi dari pinjaman itu. Jalan tol menghasilkan, semua menghasilkan, hubungan antar negara, persatuan bisa jalan karena semua disambung sana sini. Tetapi kalaupun ada hal yang berada, yang kekurangan-kekurangan di bawah Bapak Presiden, itu adalah hal yang kita butuh mengapel mereka supaya berhenti melakukan tindakan yang tidak benar. Luar biasa. Baik. Kita sangat menarik sekali diskusi hari ini dan silakan berpartisipasi bersama kami di 0218043 kali 0815 18444. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini untuk mendengarkan informasi dari LPK. Silakan. Besti, ada kabar gembira nih buat kamu. Wih, apa tuh? Tiket K-pop ya? Sahabat RPK, dimanapun berada, kita lanjutkan program kita obrolan sehat dan berisi pagi ini. Topik kita adalah prediksi politik ekonomi tahun 2023. Apakah krisis itu ada? Ya baik, silakan menghubungi kami di 021804444 0815 18444. Kita jawab dulu pertanyaan. Sudah ada pertanyaan tadi, ya. Iya baik, bisa dibacakan? Baik, ini dari 08 sekian. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Bagaimana membangun ketahanan ekonomi di masa depan, Pak? Khususnya di sektor UMKM. Saya hanya rakyat kecil, mohon masukannya. Ini dari Pak Bobi di Bekasi. Silakan Pak Jo. Ya, membangun ketahanan ekonomi. Saya alumni Lemhanas dan saya pernah ngajar 5,5 tahun di Lembaga Ketahanan Nasional. Ya, jadi membangun ketahanan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari soal yang saya sebutkan tadi. Ketahanan politik dan ketahanan keamanan. Jadi ketahanan politik itu harus produk legislasi yang dihasilkan oleh anggota legislatif itu harus menunjang bagaimana berorientasi kepada mendorong masyarakat supaya masing-masing membangun dirinya. Karena ketahanan ekonomi tidak bisa berbicara ketahanan nasional, ketahanan ekonomi nasional kalau tidak ada ketahanan pribadi. Pribadi yang unggul, yang mau mencangkul sawah, yang mau mati-matian di lapangan. Bapak bicara orang rakyat kecil. Ketahanan ekonomi berada pada orang-orang pinggir jalan itu yang hanya mencari 50.000 per hari untuk makan dan itu. Itu ketahanan ekonomi. Nah, bertumpu pada ketahanan pribadi orang. Yang kedua, bertumpu pada ketahanan rumah tangga. Rumah tangga yang dihuni oleh orang-orang yang pemalas, apalagi laki-lakinya sudah ditakdirkan harus berkeringat, berpeluh sesuai Bible, maka itu tidak bisa menciptakan ketahanan ekonomi nasional. Ketahanan lingkungan ekonomi
itu ditentukan dari mana interaksi masyarakat di mana beda suku, agama, etnis dan golongan, tapi dia mampu bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang bermakna dalam bentuk wujud uang buat beli beras. Nah, ketahanan pribadi, rumah tangga dan lingkungan akan menunjang wilayah dan nasional. Apa yang terjadi di ketahanan ekonomi? Ketahanan ekonomi itu anggarannya besar sekali. Taruhlah untuk kebutuhan pangan besar sekali, tapi masih kita impor beras. Artinya benar enggak bahwa pencetakan sawah itu berlangsung dengan baik? Benar enggak bahwa angka-angka statistik itu berada di mana kita hanya melihat angka statistik begitu besar, tapi kita tidak tahu di mana itu diproduksi beras itu. Ya, di mana itu cetak sawah seperti itu. Kalau ada bupati wali kota atau itu yang berhasil meningkatkan produk berasnya, mestinya diberi penghargaan, dikirim misalnya ke Taiwan, ke Thailand, misalnya ke Israel sekalipun, dididik supaya lebih hebat lagi. Ini enggak. Nah, jadi bagaimana membangun ketahanan ekonomi harus terbangun dari pribadi kita, baru bisa berbicara ketahanan ekonomi nasional. Bahwa ada kelemahan di dalam sistem penganggaran, memang ya. Karena sistem anggaran kita gelondongan, diserahkan aja sekian paket, terserah mau bikin apa. Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana membangun ketahanan ekonomi? Orang harus bertumpu pada ketahanan pribadi, terutama para aparatur pelaksana di dalam negara ini, termasuk di dalamnya legislasi yang membangun ketahanan ekonomi melalui produk legislasi yang menunjang bagaimana mendorong masyarakat supaya menghasilkan lebih banyak, dan jangan coba-coba ketahanan ekonomi dirancang dalam artian sengaja dirancang untuk terjadi manipulasi. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak John buat pagi Bro Tony dan Pak John dan Pak Dendi. Jika memang terjadi krisis ekonomi 2023, apakah akan berdampak pada terjadi gejolak politik jelang pemilu 2024 meningkat? Krisis 98 telah membuat Indonesia terpuruk. Apakah hal seperti ini bisa terjadi di 2023 dan alasannya apa? Ini dari 08 sekian-sekian tapi nggak dicantumkan namanya nih. Silakan Pak. Ya, kalau memang terjadi, saya tidak pernah berpikir akan terjadi krisis. Tapi kalau memang terjadi, semua negara-negara di dunia mampu mengatasi. Contoh aja di Inggris, terjadi krisis yang negara besar seperti itu, negara super seperti itu, terjadi krisis, resesi. Apa yang terjadi? Inggris diperintah oleh seorang India. Maka negara kita itu jangan rasialis. Jangan karena beda suku, agama, etnis, dan golongan, itu semua seperti terpisah-pisah. Katanya Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kita di mana-mana ya tidak bisa bersatu. Beda agama aja sudah seperti saling hina. Beda suku apalagi, masing-masing menunjukkan. Beda etnis dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi krisis itu kan berhasil kita atasi kalau kita bersatu dan jangan melihat bahwa ini suku ini, agama ini, apa semua. Siapapun yang mampu mengatasi masalah sesudah Pak Jokowi, beri dia kesempatan. Tetapi siapapun yang berada dalam pelaksana eksekutif dari Bapak Presiden yang kita hormati, harap supaya menghentikan hal-hal yang buruk yang dilakukan selama ini. Nah, itu akan berdampak. Jadi memang terjadi krisis ekonomi, apakah akan berdampak terjadinya gejolak politik itu diciptakan orang politik Pak, bukan ekonomi. Jadi tidak ada kaitan. Ya, gejolak politik itu diciptakan karena ingin, saya kasih tahu Bapak, tujuan politik itu adalah mencapai kekuasaan supaya bisa menentukan undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan gubernur, peraturan dari wali kota, bupati. Apa? Kalau itu dilanggar, dia tindak kita. Itulah sebabnya partai politik dikatakan pressure groups. Saya guru besar daripada politik Pak. Pressure group, kelompok penekan. Dia bisa hukum orang kalau melanggar. Nah, di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan itu interest group, berjuang buat kepentingan anggotanya. Bagaimana tahu kepentingan anggota? Lihat akte notarisnya. Tapi banyak yang petenteng-petenteng di lapangan, gagah-gagah pakai jaket, padahal dia tidak ngurus anggotanya itu. Janjinya dia karena
teriak reformasi masih repot nasi. Jadi orang yang menggunakan organisasi kemasyarakatan untuk mencari beras buat kepentingan hidupnya. Ini terjadi 80-90% di Indonesia. Ormas itu terjerumus pada aspek-aspek perilaku yang tidak sepadan dengan tujuan sebagai pressure interest group, kelompok kepentingan. Banyak orang bertanya, apa sih semua organisasi agama, organisasi apapun kok terjerumus? Dia lihat di dalam akte notaris yang disahkan Menteri Hukum dan HAM apa tujuannya. Kalau tidak, masukkan polisi dia. Oke, iya, baik, sudah dijawab semua. Nah, sekarang kita akan minta pendapatnya Mas Dendi, karena ini tadi ada 2 pertanyaan tadi, ada menyangkut ketahanan pangan dan UMKM. Silakan dijawab. Iya, baik. Kajian dari Suaranya itu tidak kedengaran. Ya, agak keras ya, mic-nya ya. Itu ya bisa. Ya, ini bisa dengar ya Pak? Bisa. Ya, itu bisa. Ya, jadi kajian Pak John ini luar biasa sekali dan itu memang sahih lah menurut saya. Yang saya tertarik tadi bahwa gejolak ekonomi itu tidak ada hubungannya sebenarnya, dan bahwa dia itu berdiri sendiri. Apa yang terjadi sekarang di tahun 2023 ini, kekhawatiran kita tentang resesi, karena itu tadi penekanannya bagaimana kita untuk mempertahankan diri lah. Istilahnya kalau saya sebagai masyarakat disebutnya untuk mempertahankan diri, bagaimana kita untuk memperkuat ketahanan pangan itu sendiri, karena ada hubungannya antara ekonomi dengan pangan. Karena ketahanan pangan itu terdapat dalam ada 3 aspeknya, ada 3 pilar. Pertama tentang ketersediaan atau available, yang kedua adalah tentang keterjangkauannya, itu baik secara fisik maupun ekonomi, dan yang ketiga adalah stabilitas. Nah, stabilitas ini ya tadi terkait dengan keamanan, sosial, politik, dan lain-lain. Tapi lebih membumi lagi, mohon izin Pak John, barangkali kita ini sudah harus membudayakan di lingkungan sektor masyarakat real, di tingkat bawah, tadi terkait tentang UMKM. Barangkali yang sampai sekarang bisa mempertahankan ekonomi kita ini masih stabil, salah satu harapan besarnya adalah dari UMKM mikro. Ini yang harus digenjot supaya bisa berjalan dengan baik. Dan kita sendiri sebagai orang-orang pelaku usaha tingkat bawah, ataupun misalnya yang berusaha bekerja di dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menciptakan kenapa kehidupan di desa itu tidak lebih miskin daripada kita yang ada di kota. Begitu kira-kira pemahamannya. Karena apa? Mereka punya ketahanan pangan yang baik. Di situ ada, mau cari cabai, di situ ada cabai. Mau cari padi, di situ ada padi. Mau cari kambing, di situ mereka punya. Nah, ini kita mesti berpikir hal yang positif seperti ini, walaupun di kota mungkin belum tentu kita bisa lakukan seperti ini. Nah, tapi ini adalah implementasi saatnya pemerintah bisa menguatkan kepada sektor-sektor kelurahan dan lain-lain, agar bagaimana kita dari sekarang bisa juga menciptakan produksi tani mini di dalam lingkungan kita pribadi. Itu minimal. Minimal kita bisa lakukan sesuatu yang bisa buat kita bisa bertahan. Kita pandangan di kelas dasarnya itulah Pak. Saya. Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusi ini, tapi kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Silakan jadi. Jam di studio kami menunjukkan pukul 9. Bang Tony Armando, Pak John Palinggi, dan saya Ronald, dan di Zoom ada Pak Dendi. Pak, saya mau tanya nih Pak, masih berhubungan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh pendengar kita tadi, terkait dengan UMKM dan ketahanan pangan dan sebagainya. Silakan. Untuk membangun kesiapan kita menghadapi katakanlah krisis ya, kita tidak mengharapkan terjadi krisis, tapi kalaupun itu terjadi kita antisipasinya tuh seperti apa. Nah, gimana nih Pak yang dipersiapkan dari generasi mudanya dulu nih Pak? Apa yang kira-kira perlu dibentuk dari generasi muda kita agar katakanlah tahan banting gitu Pak dalam menghadapi krisis gitu? Ya, saya memimpin perusahaan tahun 73, sudah memimpin perusahaan kayu di Kalimantan, masih muda. 75 saya sudah ketua Kadin Kota Samarinda.
79 saya ketua pengusaha kayu seluruh Kalimantan. Pak Bepasan di pusat, saya di daerah. Tahun 81 saya ketua umum Kadin Provinsi Kalimantan Timur. Saya ketemu saudara Surya Paloh 83 Munas Kadin di Horizon. Dia ketua umum Kadin Sumatera Utara, saya Kaltim. Saya sudah lalui, saya berhenti di Kadin Indonesia 2015 sebagai Dewan Pertimbangan. Tapi sekarang diminta lagi, tolong jadi penasehat Kadin Jakarta. Tapi semua organisasi ini tidak pernah ngurus pengusaha. Ya, yang diurus adalah bagaimana minta kredit, minta fasilitas. Nggak pernah. Ya, bahkan memungut keanggotaan yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 mengenai Kadin. Jadi, saya melihat isu yang saya kembangkan dulu kerjasama dulu antara Pribumi dan non-pri. Saya tolak. Pak Sudarmono tolong ini supaya dihilangkan Pribumi. Muncullah pengusaha kuat dan lemah. Saya bilang tolong. Muncullah pembinaan koperasi. Koperasi ya namanya saja, ndak ada apa-apa. Boleh saya tantang kalau ada yang mau saya. Nah yang kedua, muncul lagi produksi dalam negeri harus digunakan. Mana ada kekokohan terhadap itu. Seluruh IT kita ini produksi luar negeri semua, tidak ada. Maka kita terjajak secara informasi teknologi. Kenapa cyber bocor terus? Karena yang buat orang luar negeri. Ya, kita tidak kemandirian. Kita tidak, undang-undang selalu terlambat keluar. Nah, muncullah namanya terakhir usaha kecil menengah. Dulu usaha kecil dan menengah. Sekarang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dibesar-besarin supaya cabangannya banyak. Muncullah, ada saya dengar, BRI bilang 59 juta UKM kita bantu. Kalau 59 gerobak, 3 orang di situ, berarti 190 juta. Nggak perlu lagi usaha lain kok kalau dibantu itu. Tapi itu semua angka. Saya menantang kalau ada yang dengar ini, mari kita bicara, tolong tunjukkan angka itu di mana kau taruh itu pembinaan UKM sampai ratusan juta itu. Ratusan ribu. Ya, jadi UKM ini pada tataran pembinaan menghabiskan uang, misalnya Kementerian UKM 120 triliun, kemudian dan lain sebagainya. Di mana dia taruh itu? Kalau kita laksanakan dengan jujur, negara-negara lain maju di dunia bukan karena banyaknya profesor doktor, bukan karena pintar, bukan karena politiknya hebat, tapi karena kejujurannya. Nah, produksi padi, seperti Bapak itu Pak Ade Bobi tadi sebutkan, produksi padi itu harus dijelaskan. Jangan dia angka ke atas statistik. Jelaskan di mana, kecepatan mana, kelurahan mana. Ya, supaya tahu. Ini enggak, kita terjebak pada angka-angka di kertas, akhirnya kita saling berbohong. Saya katakan, angka itu harus diverifikasi. Kalau kita dari lihat anggaran begitu besar, lebih baik beli beras saja impor daripada kita bilang cetak-cetak menghasilkan. Ada padi dihasilkan, tapi tidak seperti itu. Nah, jadi terkait dengan UKM, itu saya kasih tahu, perlunya satu perbaikan secara struktural maupun secara benar terhadap pembinaan UKM. Jangan uangnya ratusan triliun meluncur, ternyata yang nikmati orang-orang pengusaha itu. Pengusaha besar. Nah itu satu. Yang kedua pertanyaan, bagaimana pembinaan generasi muda? Dari dulu sampai sekarang sudah membina generasi muda. Mulai dari HMI, PR Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Banser, Ansor, saudara saya pula itu anak murid saya di Banser. Kemudian dulu IAIN, sekarang saya salah satu juga yang menyarankan supaya dulu jadi UIN. Kemudian pemuda Pancasila, saya pernah ada Majelis Pertimbangan Organisasi itu, kemudian pemuda PMKRI, Sambina juga GMKI, GAMKI apa semua. Tapi yang saya dapatkan adalah pembinaannya salah besar. Pembinaan generasi muda ini adalah pembinaan berorientasi pada prestise, harga diri. Kalau kongres, kalau apa, jaketnya muncul, tulisannya kayak partai politik itu, benderanya muncul apa. Nah, jadi dikasih lawang, hebohlah dia, berantem, udah debat-debat, ahli ngomong, padahal enggak ada apa-apa. Jadi pembinaan berdasar prestise. Setelah dia habis kongres, munas apa segala, pulang jalan kaki kayak orang spilis, goyang begitu. Tidak ada makanan. Nah, pembinaannya itu berdasarkan berorientasi prestasi ke prestise. Saya bilang IAIN Ujung Pandang, kamu harus berprestasi. Apa itu Pak? Cuci mobil, lap lantai, gulung drum. Kau disekolahkan orang tua, jangan habisin uang, pulang kau sok pintar.
Kau apa yang kau lakukan? Kerja selama itu halal, selama itu tidak melanggar hukum, selama itu terhormat. Ini generasi muda, jangan cengeng, jangan pandai ngomong tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Ya itu generasi yang harus berorientasi membangun diri melalui prestasi, keprestise. Hasilkan uang seberapapun, harga diri. Kenapa orang sekolah? Sekolah supaya pintar, tidak ditipu. Sekolah supaya bisa dapat kerja. Kenapa orang kerja? Supaya dapat uang. Kenapa dapat uang? Supaya harga diri ada, tidak malu. Ya, numpang orang gratis apa semua, numpang saudara, itu adalah lebih baik mati. Ya, itu generasi muda harus berorientasi pada pembinaan prestasi ke prestise. Bukan dibalik. Prestise, nanti topinya macam-macam, bajunya penuh ini, gagah. Seperti ini juga lah. Kalau kongres partai ya seperti itu, tapi adakah dia urus rakyat? Seperti itu. Jadi sekali lagi, saya selalu datang di AN, saya dirikan Institut Entrepreneur sama orang ketua alumni di Ciputat. Saya didik mereka. Dari Sabtu Minggu saya didik, pulang. Saya bilang, hai pemuda, jangan kau bawa ayat Al-Quran atau Injil, ayat Injil, Werda atau Buddha di dalam kelakuanmu. Jangan kau bawa itu, jangan kau bawa sebutkan bahwa sesuai dengan ini. Itu beda suku agama. Tapi bawa kelakuan yang diajarkan kitab sucimu dalam pergaulan. Misalnya saja, kita harus banyak bersaudara. Di Islam hablu minan nas, mendekatkan diri kepada sesama. Silaturahmi memperkuat persaudaraan. Di Kristen, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukan sesama manusia Kristen Katolik. Di Hindu Wasudaiwa Kutumbakam, semua manusia di dunia bersaudara. Bersaudara kenapa? Hidup di planet yang sama, menghirup udara sama, kemudian minum air yang sama. Di Buddha tujuan orang Buddha mencapai penanganan sempurna supaya memiliki cinta kasih, supaya bisa menolong sesama yang susah. Di Konghucu 4 penjuru lautan manusia bersaudara. Jadi bangun persaudaraan. Jadi pertanyaan kau itu, bagaimana generasi muda bangun persaudaraan, membina diri melalui prestasi. Cuci mobil, lat lantai, gulung rom, jangan malu. Mantap. Oke? Ya, silakan Mas Dendi, ada yang mau ditanggapin? Wah, luar biasa ini. Harusnya Hari ini sahabat RPK ini bisa mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dari kita, dari RPK, terutama dari narasumber Pak John Palinggi. Itu menurut saya sudah merupakan pegangan kita nanti ke depan, apakah kita harus bagaimana nantinya. Karena mohon izin Pak John, saya ini termasuk pelaku UMKM juga Pak John. Jadi salah satunya adalah pemerintah ini melalui PLN, contohnya melalui PLN sudah bekerja sama dengan baik, terutama adalah dengan pelaku UMKM. Mungkin ini dari dulu tahun berapa saya juga kurang paham, tetapi pelaku UMKM ini mendapatkan potongan bayar listrik dengan dia harus mengeluarkan NIB. Jadi kita daftarkan diri ke listrik ke PLN sehingga mereka membantu minimal 30% kita mendapatkan potongan listrik. Artinya di sini ada semangatnya pemerintah untuk supaya memajukan UMKM itu sendiri. Tetapi tidak terlepas daripada yang tadi disampaikan oleh Pak John bahwa kita tetap harus ada fungsi kontrol di sini, ya kan? Supaya jangan sampai nanti apa yang sudah niatnya baik pemerintah ini barangkali nanti disalahgunakan juga untuk hal-hal orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi hal ini menurut saya utamanya adalah bagaimana kita tetap semangat membangun mental pribadi setiap sumber daya manusia Indonesia ini untuk menjadi kuat. Ya, kita bisa bicara dulu dari Vietnam, bagaimana hampir terpuruknya dia dari perang, tapi sekarang dia seperti apa. Kita bisa melihat dari Korea Selatan, kita bisa melihat dari beberapa negara-negara yang ada di luar sana. Nah, mereka semua hidup karena semangat. Semangat untuk bagaimana bangsanya itu untuk maju. Jadi itu jauh lebih penting. Bagaimana kita bisa bersama-sama satu persepsi dulu untuk membangun bangsa. Jangan tercerai-berai, baik itu karena masalah agama, baik itu karena masalah suku,
baik itu masalah sosial, politik. Jadi inilah tanggung jawab kita bersama untuk membangun bangsa ini. Kira-kira begitu, Pak. Iya, terima kasih Mas Dendi. Baik, sahabat RPK dimanapun berada, pagi ini topik kita adalah prediksi politik ekonomi tahun 2023. Ada krisis kah? Silakan hubungi kami di 02184444 0815 1843 kali. Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Ya, kita harus dengarkan dulu yang satu ini dari RPK. Happy birthday to you. Sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke obsesi pagi ini. Kita berikan topik prediksi politik ekonomi tahun 2023. Apakah ada krisis? Sudah ada bersama kita Bang John Palinggi di sini. Silakan bertanya apapun, beliau mampu menjawabnya. Ya nih Bang Tony, ini ada pertanyaan lagi nih dari pendengar kita dari 08 sekian. Ini saya nggak dicantumin namanya ya. Iya. Ngurus rakyat harus benar dan jujur juga. Jangan kayak simbolis sikom, pura-pura jujur tapi penipu. Kalau bicara berpengharapan, rampok, pencuri juga punya harapan, jago bicara. Bisa nggak berbuat benar dan baik, itu baru hebat. Nah, Pak John, boleh ditanggapi nih Pak John. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali nih. Saya sudah katakan tadi bahwa sebagian besar negara-negara besar di dunia kayak New Zealand, Norwegia, apa segala macam itu, Finlandia, begitu bagus dan begitu maju, dan di sana anak-anak itu tidak sanggup untuk menipu. Sampai orang tua sekalipun itu tidak sanggup menipu. Karena sejak anak-anak sudah diajarkan jujur. Jadi negara itu dibangun dengan kejujuran. Mengapa pribadi kita itu biasanya cepat rontok? Hingga sekarang saya sudah umur berapa, tapi masih survive, masih bisnis lancar. Dan saya tidak sakit 27 tahun. Saya berusaha, memang banyak godaan untuk cepat kaya. Tetapi saya jujur ya, dan Tuhan berkati. Banyak janji jabatan, tapi saya harus melakukan hal yang saya tidak paham. Nah, jadi saya terima kasih Bapak ini. Banyak sekali berkeliaran orang memberi pengharapan yang saya sebutkan tadi, teriak-teriak reformasi padahal masih repot nasi. Jadi saya kira memang benar, saya sepaham dan saya juga ini bahwa kita memang pengharapan itu harus disertai dengan kejujuran dalam berperilaku. Dan kalau kita bicara di radio, televisi, atau apapun, koran, harus memberikan contoh mengenai diri kita. Jangan diri kita porak-poranda, tetapi kita bisa hidup ngoceh masalah teori, masalah ini. Janganlah. Lebih baik lakukan memperkuat diri untuk mempertahankan diri namanya. Daripada ngomong yang dunia ini sementara lingkungan dapur kita tidak terurus. Saya kira Bapak bagus. Terima kasih. Baik. Iya, oke. Mungkin Mas Dendi silakan, masih ada? Halo. Ya, masih bersama kita? Saya kira bahwa kita ingat dulu, mungkin ini barangkali sekaligus closing statement barangkali ya. Inggris, ketika Inggris masuk ke India begitu kuatnya dengan kondisi agamanya dia, dengan Hindunya. Tetapi bagaimana Inggris untuk bisa mau menguasai? Dia ambil dari faktor sejarahnya. Untuk bagaimana dia bisa mengkondisikan India pada saat itu. Sehingga saat yang terpenting bagi kita di sini, kita jangan lupa sama sejarah kita. Banyak hal yang kira-kira untuk bisa mengkondisikan sejarah kita ini menjadi berbelok, misalnya seperti itu. Faktanya negara kita ini terkait dengan masalah ekonomi global adalah negara agraris, ya kan? Nah, tetapi jangan lupa krisis ini sendiri terjadi barangkali bukan karena faktor lain, barangkali juga karena kita sendiri, yaitu apa? Adanya teknologi. Teknologi ini yang membuat apa? Banyak orang yang sekarang sudah tidak punya pakai manusia lagi.
Nah ini apalagi artificial intelligence. Artificial intelligence ini kadang-kadang berguna, tetapi kadang-kadang juga jadi masalah. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih bagaimana saatnya dan tepat kita bisa tetap menjadi orang yang berguna, arti bisa menselaraskan kegiatan ini menuju kepada tujuan daripada bangsa ini. Jadi artinya sejarah kita menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang besar, sejarah kita adalah menyatakan bahwa kita punya produksi yang baik. Mudah-mudahan kita tidak akan mengalami krisis seperti yang kita khawatirkan seperti pemerintah ataupun orang-orang di luar sana. Dan saya setuju kita tetap semangat untuk hal ini. Demikian, Pak. Iya, terima kasih Mas Dendi. Kalau untuk Pak John sendiri Pak, ada nggak prediksi Pak John untuk 2-3 tahun ke depan perekonomian Indonesia akan seperti apa sih? Kan Bapak ini kan puluhan tahun menggeluti dunia bisnis. Ya, kalau prediksi kita kan sebetulnya kan sudah berulang-ulang negara kita diuji kan dengan kondisi, tapi nyatanya tetap aja Tuhan memberi jalan agar kita keluar dari krisis itu. Mesti ada pemimpin yang seperti sekarang itu juga yang kuat mengenai mikirin rakyatnya. Ya, pemimpin kita itu mah di Indonesia ini kan setiap pemimpin dihina, dijatuhkan. Kalau sudah tidak dapat jatah, kalau mafianya sudah tidak ditunjang, mafia migasnya sudah tidak ditunjang, sudah mulai menjelekkan presiden. Kalau misalnya anggarannya sudah tidak bisa manipulasi, jelekkan presiden. Macam-macam. Jadi apapun yang terjadi ke depan, jangan kita pernah terpengaruh dengan isu resesi. Bapak Presiden itu ngomong hati-hati resesi, Bu Sri Mulyani. Maksudnya supaya orang-orang bekerja dengan benar, dengan jujur. Ya, sebab kalau tidak jujur memang akan datang itu. Nah, jadi sekali lagi kalau saya pribadi nggak ada masalah saya. Saya sudah menempati kantor saya itu 32 tahun 6 bulan, satu lantai Geraha Mandiri. 32 tahun 6 bulan. Kenapa saya mampu? Pertolongan, bimbingan maupun penyertaan Tuhan menyertai saya karena saya berusaha pagi, siang dan malam berikan saya rendah hati dan upayakan supaya saya jujur dalam hidup. Ya, dan jangan saya menghina merendahkan manusia. Kalau kita berbicara lain di radio sekarang, di televisi, ternyata kita penipu, tukang bohong sana sini, tidak panjang bisnis. Saya sudah 45 tahun bisnis, Pak. Ya, tidak pernah cacat. Jadi ini sebetulnya nggak usah bicara krisis lah ke depan. Krisis itu ada suka dan duka kok, biasa. Tapi persiapkan diri kita, perkuat diri kita untuk mempertahankan diri kalau memang ada sesuatu. Buktinya biasa-biasa. Negara lain mampu mengatasi dengan cara bersatu kembali. Kita ini cerai-berai kok. Kita ini cerai-berai. Saya sudah 32 tahun bergerak di wadah kerukunan beragama. Sekarang saya ketua harian beragama. Tapi apa misalnya sekarang itu upaya kita tidak boleh berhenti dalam menyatukan pikiran masyarakat, rakyat, supaya walaupun beda suku, agama, etnis dan golongan, tetaplah kita bersatu. Karena dengan persatuan rezeki itu diperintahkan Tuhan datang pada tempat itu. Baik. Iya, Bang. Saya ada pertanyaan satu nih, Bang. Saya kemarin baru pulang dari akses untuk mendapatkan. Baru pulang dari Kalimantan, Bang. Baik Kalimantan yang daerah Balikpapan ataupun Samarinda, semua berharap agar Kabupaten Penajam itu IKN itu jadi gitu. Jadi mereka berharap besar gitu. Gimana kan kita lihat bahwa Pak Jokowi itu ya sampai tahun 2024 saja. Punya prediksi Bang ke depannya apakah jadi atau setelah Pak Jokowi nggak ada ditinggalkan? Silakan Bang. Enggak lah Pak. Ya, hal yang benar di bangsa ini selalu kuat dalam artian untuk perwujudannya. Iya. 2 tahun sebelum diundangkan ini saya sudah bicara mengenai pemindahan ibu kota. Saya adalah ahli lingkungan dari Universitas Indonesia angkatan pertama. Ya, saya tahu bahwa Jakarta ini sudah nggak karu-karuan. Ya. Lihat aja dengan kemacetan di jalan. Sementara kita ikut G20, kita berikan green. Udara yang bersih. Iya, melalui penghijauan dan lain-lain.
go green, ya Go kan? green, ya. Tetapi apa yang terjadi? Kredit pemberian kepada bank itu untuk beli mobil dan motor, kalau ada uang 1 juta sudah bisa goyang mobil, 250.000 sudah bisa goyang motor. Akhirnya sesak di Jakarta. Kontradiksi antara kebijakan, keputusan global dengan implementasi pada tataran di Jakarta ini. Jadi orang sakit jiwa sebetulnya di Jakarta. Maka dulu 2 tahun sebelum itu saya bilang lebih baik pindah ke Kalimantan. Ribut Kalimantan Tengah. Tidak dikasih. Akhirnya Kalimantan Timur karena dekat. Fasilitas juga dekat. Nah, sekarang kan saya konsultan, mediator non hakim dan negosiator profesional untuk tanah-tanah Sultan Kutai yang dipakai oleh IKN. Jadi saya tahu masalah bahwa di sana itu kuat sekali keinginan Bapak Presiden mewujudkannya karena ada aspek penunjang pinjaman dana untuk mewujudkan itu. Bahwa nanti ada penggantinya, ada kekhawatiran tidak berlanjut, saya kira tidak. Karena kondisi Jakarta saja sudah tidak mungkin lagi orang hidup di sini dengan cara seperti itu. Kita dari rumah saya ke Bujuruk sampai kantor 17 menit. Tapi kalau macet itu bisa sampai 2 jam. Jadi banyak orang sakit jiwa. Jadi aspek lingkungan juga tidak mungkin. Gampang sekali orang marah karena lambat sampai di rumah, perselingkuhan di mana-mana, pemborosan bensin, kemudian tidak waras lagi. Lihat saja orang bajunya sudah tidak karu-karuan kalau ke kantor seperti itu. Nah, itulah yang, dan lagi di sana itu tanahnya masih luas, tidak banyak orang dan bebas gempa bumi, air tidak sulit, kemudian bebas demo. Di sana itu tidak ada perusahaan demonstrasi. Yang di Jakarta ada PT demonstrasi. Banyak sekali, banyak. Kenapa? Pengangguran, Pak. Jadi pasti akan jalan, Pak. Pasti. Saya ada dokumen yang ditandatangan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah China untuk pendanaan itu. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Baik, sahabat pewarna KRRPK dimanapun berada. Program ini tapi saya mau sampaikan kita sudah berada di awal tahun 2023, jalani tahun 2003 dengan penuh pengharapan. Ada suka dan duka, untung dan malang. Jangan pernah berhenti bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada padamu. Amin. Dalam suka dan duka, jangan mengeluh, jangan khawatir. Takut dan khawatir dilarang oleh kitab suci. Siapa yang takut dan khawatir, dia adalah pendosa dan tidak menghasilkan apa-apa. Membuang masa depan, menciptakan krisis. Hindari takut dan krisis. Bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, hadapi dengan berasa syukur. Hadapi dengan rasa syukur. Maju tak gentar katanya. Baik, itu pesan terakhir dari Bang John pagi ini sebagai pencerahan kepada kita semua. Jangan khawatir menghadapi tahun 2023. Besar harapan kami agar beliau sering datang kemari. Baik. Memberikan pencerahan terus. Terima kasih. Terima kasih, Bang Dendi. Pak Dendi, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan dengan program yang sama, topik yang akan menarik sekali. Terima kasih. Terima kasih semua. Shalom.